Pak Salim, silahkan Pak. Oh, iya. Terima kasih. Tadi sudah dikatakan oleh Ita, beliau menelpon saya berkali-kali. Antara lain karena saya lupa. Artinya saya sudah qualified profesor, sudah suka lupa. Makanya sudah. Nah begini, saya sudah beli buku ini di Gramedia, di Grand saya lihat, saya beli, saya udah baca. Nah, waktu ditelepon, dia menawarkan, meminta saya ikut bicara. Saya bilang, ini buku cocoknya dibicarakan oleh psikolog. Saya ini latar belakang saya, sosiologi dan ilmu politik. Beliau kemudian bagaimana dia mengatakan, ini Pak Singgi yang minta. Saya lalu teringat, Pak Singgi ini, Anda nggak tahu semua, saya ini drop out fakultas psikologi. Wali kelas saya yang pertama, saya masuk UI itu tahun 63. Itu yang mengurus saya itu Pak Singgi. Jadi saya punya hubungan emosional. Pertama kali jadi mahasiswa, nggak tahu sekarang apa masih ada sistem wali kelas. Nggak, waktu itu ada Pak Singgi. Jadi beliau mengurus saya, menyesuaikan diri bagaimana begitu. Unfortunately, saya harus pergi karena saya 5 tahun di Fakultas Psikologi, yang belajar mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun kerja saya demonstrasi, bikin radio club, bikin pamflet, dan saya dikeluarkan, tapi waktu itu tidak drop out sebenarnya. Dikeluarkan, disuruh pilih sekolah apa saja di UI, asal tidak di psikologi. Saya masih ingat yang mengurus saya almarhum Profesor Slamet dan Ibu Ikhromi. Jadi saya bilang, Bu, saya sekolah apa aja, asal tidak ada yang berhitung. Karena saya nggak bisa berhitung. Setiap ada pelajaran berhitung, saya mesti kacau. Aljabar saya nggak naik kelas. Berhitung di SD pernah nggak naik kelas. Di Amerika incomplete tak terbatas. Kapan saja selesai, enggak selesai, akhirnya selesai juga. Meskipun saya harus membayar teman saya anak Amerika mengcoach saya itu statistik itu $7,5 per datang, banyak juga. Oke. So jadi saya keluar dari UI tahun 68 dan masuk di FISIP belajar sosiologi. Kemudian saya dapat kesempatan international affair dan akhirnya saya menyelesaikan doktor saya di bidang ilmu politik. Selama saya meninggalkan psikologi, saya ketemu 2 kali Pak Singgi. Pertama saya ketemu di London. Ada sebuah pertemuan, saya datang berkunjung ke London. Saya ketemu beliau ada di situ. Saya ingat betul. Loh, ketemu Pak Singgi di sini lucu juga. Beliau pertama kali ke luar negeri, saya juga pertama kali ke luar negeri. Dan cara beliau menggambarkan excitingnya pengalaman di luar negeri sama dengan yang saya alami. Bapak bicara mengenai udara, itu juga yang saya alami. Saya tiba di Amsterdam, November, keluar dari Schiphol, saya diterpa angin musim gugur, belum musim dingin, dan luar biasa. Saya tidak percaya saya tidak lagi di Indonesia. Aneh betul gitu. Nah, ketika Pak Singgi menjadi profesor, saya di Amerika, saya baca di koran, saya mengirimkan ucapan selamat dan cepat dijawab oleh beliau, dan saya dikirimi pidato pengukuhan beliau agak mengharukan sebab beliau mendoakan saya supaya bisa menyusun. Doa Anda didengar Tuhan. Saya mungkin di antara angkatan saya, kalau saya tidak salah ingat, yang masuk psikologi tahun 63, saya yang pertama kali jadi doktor. Jadi pengalaman itu semua membawa saya merasa terhormat datang ke tempat ini. Saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk kebaikan Anda pada saya. Saya nggak mampu. Saya ingat betul ada rahasia yang dibuka Pak Singgi kepada saya ketika mengirim surat. Bahwa sebenarnya dia kecewa, beliau kecewa saya keluar karena hasil tes saya memberi harapan besar kepada beliau. Saya buktikan bahwa Anda tidak keliru. Saya menjadi doktor di universitas terhormat dan kemudian saya telah menulis 10 buku
Dan tidak banyak sarjana yang menulis buku film secara akademik dan militer dan politik secara akademik. Jadi, pada hari ini saya ingin Anda bangga bahwa anak didik Anda yang konyol itu akhirnya mencapai sesuatu meskipun tidak di bawah bimbingan Anda lagi. But you inspire me. And last but not least, mungkin saya satu-satunya murid Anda yang jadi duta besar. Sekarang sudah bicara tentang diri saya mau mengutip